nonton YouTube itu bangga, terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Dan kami herankan kenapa hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan marilah kita sama-sama menghargai nilai-nilai Pancasila, terutama khususnya di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan kita warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu, karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga paskibrakanya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami pengen tahu oknum siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Nah, itulah sakralnya paskibraka itu pada saat pengukuhan itu. Itu mencerminkan kepribadian kita. Nah, kalau kita lepas jilbab berarti sudah menganggap bahwa ini main-main. Pada saat sudah dibersih tadi pagi, itu dikenakan kembali. Nah, terus penghargaan kepada kami yang orang tua ini sudah mengajarkan anak-anak nilai fondasi agama itu, kami mau bikin bagaimana, sementara kami juga tidak bisa menghubungi anak-anak kami karena memang pada saat memasuki pelatihan itu kami sudah tidak bisa berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Muawiyah TV, pada kesempatan kali ini saya Leo Prianto Ardiana dan Bang Andi Yulham kembali hadir di tengah-tengah Anda, masih dengan topik lanjutan polemik dari petugas Paskibraka Nasional 2024 yang melepas jilbab dikarenakan aturan dibuat oleh BPIP ya, Bang. Dan ternyata menuai respon-respon yang cukup beragam dan rata-rata responnya berupa kritikan ya. Mulai dari respon ketua MUI bidang dakwah sampai orang tua para petugas paskibraka putri, bahkan dari respon dari Menpora pun ada, dari KNP juga ada, dan dari Purna petugas Paskibraka Nasional juga, yang istilahnya tahun lalu pernah jadi alumni lah, PPI. Nah, ini akhirnya memang mendorong BPIP memohon maaf atas kegaduhannya gitu kan. Namun yang jadi persoalan di sini, BPIP mengambil keputusan meminta maaf setelah kepala sekretariat presiden melakukan mengikuti arahan dari Setnek itu. Nah, ini gimana nih, Bang? Ya, ini sebenarnya ya akhir yang bagus mestinya. Jadi kita apresiasi lah bahwa ya terutama tadi Kang Leo sudah sebut bahwa dia minta maaf ya. Ya karena ya memang babak belur sebenarnya ini kepada BPIP ini. Babak belur, jadi semua jadi dihantam dari segala sisi ini akhirnya. Ya terutama karena memang ada tindakan sendiri dari internal istana yang secara bukan tidak langsung lagi, tapi secara langsung menganulir soal kewajiban untuk tidak pakai jilbab pada saat upacara 17. Ya, betul. Meskipun pada satu momen itu akhirnya akhirnya tidak memakai jilbab pada saat pengukuhan paskibraka ya. Yang tinggal ya soal pengibaran bendera pada tanggal 17. Ya akhirnya alhamdulillah istana merespon baik dari kritikan masyarakat, orang tua ya peserta paskibraka. Ya, alhamdulillah akhirnya dianulir aturan itu. Meskipun ya satu hal tadi yang kita bilang bahwa ada satu hal sudah terlampaui yang tadi tidak pakai jilbab. Dan itu saya kira ini kabar gembira. Seperti tadi video yang sebelum kita memulai itu ada cuplikan orang tua yang penyampaian rasa resah terhadap pelarangan jilbab yang menurut dia adalah
yang menurut dia bahwa kami melakukan pembinaan soal keagamaan kepada anak kami sejak kecil, untuk mengikuti aturan agamanya, kemudian tiba-tiba pada saat ikut sebagai peserta paskibraka disuruh buka, karena ini kan soal aturan agama. Jadi aturan agama itu kan bukan soal aturan bukan soal buka dan tutup. Ya. Jadi ini harusnya jadi tetap terlaksana. Akhirnya ya itu tadi. Ya mudah-mudahan ini jadi puncak dari semua perseteruan yang selama ini yang kita yang kita perbincangkan hari-hari yang ramai di medsos itu. Ya ini kan memang juga salah satu yang paling sangat mengkritik ini polemik ini adalah memang dari MUI yang mengatakan bahwa jangan sampai merayakan kemerdekaan tapi tidak merdeka dalam beragama, di hadapan Allah dan agama. Dan ini memang bentuk sebuah kebijaksanaan sebagai bentuk kebijaksanaan bahwa penggunaan jilbab itu sebenarnya itu kan hak dasar manusia, hak asasi manusia dalam meyakini sesuatu agama, ajarannya gitu kan. Namun yang jadi pertanyaan di sini kami, kenapa kepala BPIP ini pada awal polemik muncul ini belum bisa berlaku tegas? Itulah dia. Jadi awal-awal malah menjelaskan sesuatu, justru mengkonfirmasi bahwa memang ternyata memang itu diatur dalam peraturan BPP nomor 35 tahun 2004 ya, tidak salah ya. Jadi memang dia ada perencanaan secara sistematis untuk melakukan pelarangan itu. Jadi ya ini sekarang kan minta maaf sekarang. Oke, kita apresiasi minta maaf itu, bahwa itu kemudian akhirnya juga menyatakan bahwa silakan pakai jilbab. Jilbab yang peserta paskibraka pakai jilbab, oke lah, kita hargai itu. Tapi ini kebijakan semacam kebijakan temporary ya. Nah, sekarang gimana di tahun depan? Gimana tahun 2 tahun yang akan datang? Bagaimana seterusnya? Ya kalau saya kira bukan sekedar membolehkan yang kali ini saja, kalau bisa ya aturan itu dicabut. Aturan tentang BPIP itu yang menganut soal yang mencakup soal cara berpakaian itu. Atau direvisi direvisi undang-undang aturan itu. Karena dia juga bukan berupa undang-undang, dia kan keputusan kepala BPP ya, jadi masih di bawah stratanya masih di bawah peraturan menteri, katakanlah begitu. Ya memang ini kan kalau memang sih pada saat mereka latihan ini putri-putri paskibraka ini latihan tuh masih pakai jilbab, terus dikatakan waktu gladi resik juga masih pakai jilbab. Namun pada saat dikukuhkan menjadi petugas paskibraka ini kan prosesi sebenarnya. Prosesi ini dianggap sakral, jadi perlu dikukuhkan. Tapi pada saat mengukuhkan, kenapa justru itu yang tidak sakral? Sakral. Beredar videonya, itu yang jadi komentari. Beredar periode pada saat pengukuhan itu yang komentari, dan ternyata menurut pemahaman semua peserta dan keluarga-keluarganya menganggap sakralnya pada saat pengukuhan memang. Jadi lewat itu satu langkah soal bagian-bagian sakral itu ada suatu langkah. Tapi tidak apa-apa lah, oke lah kalau misalnya dianggap itu adalah kesalahan. Kesalahan itu dan itu akhirnya diperbaiki ya. Mudah-mudahan ini perbaikannya ini berlangsung secara tetap. Betul. Jangan sampai misalnya pembolehan memakai jilbab itu hanya kali ini saja. Ya, karena kan juga kepala BPIP Yudian Wahyudi itu menjelaskan bahwa ternyata sebelumnya ada semacam surat perjanjian. Ada semacam surat pernyataan untuk mengikuti aturan soal itu. Nah, cuma rupanya ada pendapat lain ya, salah satunya disampaikan oleh KPAI. KPAI ini Komisi Perlindungan Anak Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan ini terkait tidak boleh meminta paskibraka menandatangani surat pernyataan semacam itu karena mereka rata-rata anak di bawah umur. Nah, ini juga poin penting itu. Jadi saya kira apa yang dilakukan BPIP dalam membuat aturan ini sudah melangkahi beberapa kesalahan-kesalahan secara berlapis kan. Sudah membuat perjanjian yang kita pahami justru melanggar kebinekaan.
Tapi rupanya secara hukum juga melanggar soal undang-undang perlindungan anak kan, bahwa tidak boleh membuat perjanjian di bawah untuk anak yang di bawah umur. Ini yang disampaikan oleh Dia Puspitarini, komisioner KPAI. Ya betul, karena mereka ini kan ya boleh dikatakan karena mereka ini dipanggil ke istana, mereka bangga. Jadi saking bangganya mungkin ya terpaksa harus nurut, ikut dan ya itu tadi lah, posisinya sebagai anak di bawah umur harusnya membuat perjanjian itu orang tua mereka, bukan dia. Ya, kalau kita paham ya dari apa yang disampaikan KPAI itu. Jadi akhirnya kan jadi saya kira jadi ramai, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua supaya dilakukan pembenahan secara menyeluruh soal yang pertama adalah soal tugas dan fungsi daripada BPIP. Kemarin kita sudah podcast, ya saran kita ya kembalikanlah semuanya tugas dan fungsi pembinaan Paskibraka ini kepada lembaga sebelumnya, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Kemudian ya kalaupun tetap di BPIP, ya soal aturan tadi itu, soal yang terkait jilbab itu, ya kalau bisa dicoret itu undang-undang itu, atau poin-poin, karena kan tidak semua ayat-ayat dan pasal-pasal itu salah kan, atau ada bagian-bagian tertentu yang memang harus dihilangkan. Gitu. Baik. Jadi ini memang BPIP dalam hal ini memang ingin menerapkan aturan sesuai aturan. Namun di satu sisi ada benturan-benturan, bukan benturan sebenarnya, ada etika-etika juga yang harus mereka pandang sebagai sebuah bentuk keyakinan dari masing-masing peserta itu. Tapi di sini yang jadi pertanyaan kami juga, Bang, khusus untuk di dunia militer ya. Kita ketahui bahwa tentara-tentara wanita memang sekarang itu sudah dibebaskan juga memakai jilbab, Polri juga hijab Polri. Bahkan pada saat defile pun mereka pakai hijab, dan itu kelihatan lebih berwibawa lah. Tampang mereka lebih berwibawa, lebih humanis juga gitu kan. Nah ini kan juga kecuali dalam kondisi perang, mungkin beda ya pengibaran bendera dalam kondisi perang, karena mungkin secara teknis kondisi tidak memungkinkan untuk memakai aturan-aturan uniform. Aturan agama kan ada pengecualian. Jadi tetap dipakai harusnya. Tapi poinnya yang Kang Leo sampaikan itu bahwa TNI Polri pun ini kan TNI Polri kenapa membolehkan itu kan semuanya tuntunan reformasi. Jadi artinya tentara polisi itu pun sudah reformasi. Ini malah kita sudah bahas pada sebelumnya. Ini malah BPIP ini justru mengambil langkah mundur dengan kembali ke masa-masa sebelum reformasi. Apa yang dimaksud masa sebelum reformasi? Karena saat Orde Baru itu memang pelarangan itu berlaku. Justru pada saat reformasi malah kembali pada masa-masa lalu yang sebenarnya secara nasional sudah ditinggalkan. Nah, ini poin pertama. Kemudian yang poin kedua, memang ya kita dengan tetap dengan segala hormat kepada Pak Yudian Wahyudi, ini Pak Yudian ini memang berdasarkan catatan media yang kita berhasil ulik, memang agak-agak sering mengelontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Salah satunya soal menyatakan bahwa musuh yang paling viral sekarang ini, musuh unjuk Pancasila yang paling besar adalah agama, bukan budaya. Ini yang membuat jadi jejak digital ini yang membuat akhirnya masyarakat ini betul-betul memang kritik keras pada apa yang dilakukan Pak Yudian Wahyudi ini. Jadi terkait dengan jejak digital dan terkait dengan track recordnya yang sebelum-sebelumnya selama menduduki posisi sebagai kepala BPIP. Memang manusia kontroversi memang. Meskipun di situ beliau sempat mengatakan ini menjaga tradisi, tapi yang namanya tradisi tidak beralasan. Tradisi apa yang dijaga? Betul. Pakaian yang dipakai kan bukan juga tradisi, bukan juga tradisi. Padahal justru tradisi yang tertinggi, tingkatannya paling tertinggi adalah soal agama, soal pakaian yang merupakan syariat. Ya terutama karena kan dia mengabaikan soal sosiologi dalam mengatur aturan agama. Apa itu yang paling mendasar itu soal agama. Ada kewajiban orang
menjalankan memakai jilbab. Kenapa tidak mengadopsi itu? Apalagi Indonesia ini kan 80% bahkan lebih penduduknya muslim. Masa berani mengambil langkah-langkah yang kontroversi seperti itu. Tapi kita tetap bersyukur bahwa akhirnya melakukan minta maaf, meskipun permintaan maaf itu dilakukan setelah istana menyatakan menganulir soal larangan itu. Istilahnya tolong dihormati keyakinan setiap anggota Paskibraka itu. Ya harusnya seperti itu, jadi pelajaran. Saya kira Pak Yudian ini kalau bisa jadi pelajaran ini buat tidak apa. Dan jangan gegabah dalam mengambil mungkin beliau mungkin maksud beliau mungkin ingin menegakkan aturan. Cuma ini aturan pun kita harus menegakkan aturan, tapi aturannya yang salah. Gitu. Harus juga melihat bagaimana kondisi sosial budaya serta keyakinan daripada masing-masing paskibraka ini dalam hal uniform khususnya. Ini kan sekarang ini coba kita lihat misalnya ini di video ini KMP ini bahkan lebih tinggi lagi permintaannya, mereka dipecat kan. Bukan lagi sekedar kita ini masih bagus coba sekedar merubah menganulir undang-undang itu. Kemudian ada gambar berikut dari pemerintah, misalnya ada pemerintah Sumatera Utara juga menyatakan kalau memang tetap pada posisi dilarang itu, ini Gubernur Mahayedi ancam tarik aja. Putri asal Sumatera Barat itu dilarang gunakan. Ini kan jadi masalah memang. Jadi ada perlawanan yang masif. Kemudian ini ada dari Kesbangpol Aceh. Jadi ada perlawanan yang masif dari masyarakat, bahkan dari pemerintah daerah terhadap isu ini. Betul. Nah itu tadi beruntung sekali lagi beruntung bahwa Pak Yudian ini tidak ngotot. Itu Pak Yudian itu akhirnya minta maaf karena ada semacam kebijakan dari istana yang mengatakan pakai jilbab saat pengibaran. Jadi itu yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Pak Heru Budi, disampaikan bahwa memang. Saya kira ini juga kita apresiasi kepada istana yang relatif peka lah terhadap istilahnya meneduhnya polemik ini. Nah ini dia minta maaf singkat paskibraka tak lepas. Memang sebuah aturan memang dibuat untuk membuat sesuai dengan rule-nya. Cuman yang jadi catatan di sini ketika bersentuhan dengan keyakinan harus hati-hati. Perlu hati-hatilah menyikapinya karena ini bijaksana lah di situ. Apalagi alasannya juga enggak maksudnya kan kita kan pada podcast sebelumnya kan mengatakan bahwa ini soal kebersatuan, kebersamaan dan kebinekaan. Kita sudah bahas kemarin bahwa justru tidak mencerminkan kebinekaan kan ini penyeragaman. Kebinekaan itu bukan penyeragaman. Konsepnya bukan seragam. Konsepnya adalah berbeda kita satu tujuan Indonesia kan. Filosofinya begitu, satu tujuan Indonesia, bukan dalam tampilan. Kalau ini kan kalau yang dipahami Pak Yudian ini tampilan yang mesti seragam. Wah, itu dia. Nah, ini mudah-mudahan ini polemik yang diterima oleh daripada Pak Yudian ini memberikan juga bisa menyejukkan suasana lah. Istilahnya kepada pemerintah khususnya dan pihak-pihak terkait tahun depan bisa membuat aturan-aturan yang lebih akomodatif dalam menampung aspirasi dari polemik yang seperti ini. Saya kira langkah pertama adalah rubah dulu aturan itu. Rubah dulu, revisi dulu aturan itu. Jadi jangan menganggap bahwa sekarang sudah suasana teduh karena sudah diperbolehkan pakai jilbab, selesai masalah. Harusnya sekarang seperti kalian sampaikan tadi kita bicara ke depan, tahun depan, 2 tahun, kalau bisa jangka panjang supaya ini aturan-aturan seperti ini tidak boleh lagi ada. Jangan sampai nanti jadi contoh kalau misalnya ini HUT RI di tingkat nasional kejadiannya lepas hijab. Tiba-tiba menjadi contoh misalnya di tingkat provinsi atau ini pastikan ada ini kan peraturan kan dibuat pasti ada turunannya. Pasti jadi pastikan ini akan jadi edaran kepada daerah lain untuk SOP untuk daerah untuk melaksanakan itu karena ada aturannya. Kalau dibilang Pak Adian bahwa kami tidak ada memaksa, kami sebenarnya mereka secara sukarela menerima itu, menerima
tapi kan tetap terpaksa karena jadi aturan. Ya. Kalau Anda tidak tanda tangan kan berarti kan tidak ikut, Ya. berarti tidak lolos. Ya. Jadi memaksa juga namanya. Ya, betul. Ya, kira-kira begitu. Ya, mungkin ini satu yang terakhir nih Bang, menyangkut daripada kita bicara masalah ini ya. Ya. Aturan yang bersentuhan dengan masalah keyakinan. Ini Bang, mungkin bagi pemerintah perlu kembali membongkar, bukan membongkar, mengumpulkan kembali aturan-aturan yang akan bisa menimbulkan polemik di kemudian hari. Saya kira itu betul. Bukan hanya kasus ini aja mungkin, Bang. Saya kira itu betul. Jadi itu banyak hal ya, itu banyak hal supaya pembuat undang-undang bahkan aturan-aturan yang ada di bawahnya juga supaya lebih berhati-hati kan. Ya. Ya termasuk yang soal pernyataan bahwa ada pernyataan yang sebelumnya ya Pak Yudiani mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila ada agama, itu kan sampai sekarang juga belum pernah diklarifikasi. Ya. Ini saya kira juga jadi perhatian ya, tolonglah pemerintah yang ada di atasnya supaya kalau bisa ini Pak Adian ini kalau ya kasarnya ini kalau bisa di screening dulu lagi kembali semuanya ada apa ini. Ya. Ada apa ini kok sampai menyebut agama itu adalah musuh agama. Ya, apakah ini musuh Pancasila? Apakah ini sebuah ideologi baru atau ini kita tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi. Yang sampai terjadi bahwa ada ideologi yang tidak sesuai, justru tidak sesuai dengan Pancasila justru. Ya. Padahal judulnya badan pembinaan ideologi Pancasila, tapi apa yang dilakukan justru tidak sesuai dengan Pancasila. Masa agama mempertentangkan dengan Pancasila? Ya, enggak bisa memang. Padahal satu kesatuan kan. Ya. Gitu. Justru Pancasila lahir dari nilai-nilai yang dari agama kan. Iya, benar. Nah, saripatinya agama. Kan founder parents kita itu kan sudah menyatakan bahwa Pancasila itu dari nilai agama, dan orang-orang yang awal-awal menciptakan Pancasila itu atau melahirkan Pancasila itu adalah orang-orang yang latar belakangnya agama, termasuk Soekarno kan. Banyak ulama juga yang ada di belakangnya kan. Iya, benar. Jadi kalau dipertentangkan kan itu berarti kan mengingkari sejarah. Iya. Yang intinya juga pasti akan timbul polemik lain lagi nih. Iya, gitu. jadi jangan menjungkir balikan sejarah. Iya. Ya sejarah bilang apa, ngomongnya apa kan itu yang mesti. Baik. Baik pemirsa, demikian tadi kupasan kita ya mengenai perkembangan daripada BPIP setelah menyatakan memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga agar di kemudian hari aturan-aturan yang bersentuhan dengan yang namanya keyakinan dan agama itu bisa ditinjau kembali agar di kemudian hari tidak akan menimbulkan polemik yang berlebihan. Dan kita yakin pembelajaran hari ini sangat berharga karena ini menyangkut HUT RI. Kita merdeka tapi kita juga harus merdeka di hadapan Allah. Ini dari mengutip dari Ketua Bidang Dakwahnya Majelis Ulama Indonesia. Kita setuju itu. Baik pemirsa, saya Lepranto Wardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit, kita berjumpa lagi di bincang-bincang redaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.